Jalani hari dengan 3 wajib. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Halo, selamat siang Sobat Tangguh. Apa kabar? Senang sekali saya Egit Hapsari dapat hadir menemani Anda kembali. Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin, menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai inovasi bisnis di masa pandemi yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Sobat Tangguh, awal tahun 2021 pemerintah Indonesia telah mendistribusikan vaksin COVID-19 kepada masyarakat secara bertahap. Hal ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya herd immunity di Indonesia. Meski vaksinasi tengah dilakukan, masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin karena kita belum tahu kapan pandemi ini akan benar-benar berakhir. Namun vaksinasi memberikan optimisme dan kesempatan bagi pelaku bisnis untuk melakukan berbagai langkah inovasi dan bangkit di tengah berbagai tantangan akibat pandemi. Lantas bagaimana kita dapat terus bergerak dengan terus melakukan upaya inovasi agar bisnis terus berjalan? Telah hadir bersama kita siang hari ini sejumlah narasumber. Yang pertama Bapak Anton Wardaya selaku founder dan CEO of Wardaya College. Selamat siang Pak Anton. selamat siang. Kabar sehat ya? Sehat semuanya. Sehat semuanya. Dan narasumber kedua kita adalah Bapak Patrick Gunadi yang merupakan seorang praktisi digital, CEO dan co-founder di Danamart. Selamat siang Pak Patrick. Selamat siang, baik kita Sobat Kabar Tangguh. sehat juga ya? Sehat selalu. Sehat selalu. Narasumber selanjutnya yang ketiga Bapak John Alan, seorang pengusaha desain interior. Halo, selamat siang Pak John. Selamat siang Mbak Egit. Sehat juga Selamat siang ya? Sobat Tangguh. Salam Sehat. semangat ya. Oke, Semangat. terima kasih ketiga narasumber sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami di sini. Dan sebagai informasi Sobat Tangguh, sebelum kita mulai perbincangan, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak serta tetap mengenakan masker. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Seperti biasa sebelum memulai dialog kita akan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan masing-masing narasumber. Baik. Silakan diambil kembali mikrofonnya. Oke, ini ritual kita ya melaksanakan protokol 3M ya sebelum Baik. dialog. Oke, kita mulai aja. Pertama-tama saya mau nanya yang paling jauh dulu nih, Pak Anton. Nah, Pak Anton mungkin bisa diperkenalkan ini bisnisnya bergerak di bidang apa sih, Pak? Oke, terima kasih Kak Egit dan selamat siang Sobat Tangguh semuanya. Saya dengan Dr. Anton Wardaya, bisnis saya itu di bidang pendidikan. Jadi kita membuat namanya platform e-learning yaitu Wardaya College yang saat ini sudah penggunanya itu 100.000 orang per harinya. Perharinya? Per Oke. harinya dan itu tersebar dari Aceh sampai Papua. Itu karena kita tahu bahwa Indonesia itu kan negara yang luas sekali dan dipisahkan oleh laut. Nah, makanya dari tahun 2013 Wardaya College itu berdiri dan 2014 kami sudah membuat platform e-learning untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Oke, jadi menarik sekali ya bergerak di sektor pendidikan dan memang lebih ke arah bimbingan belajar atau bagaimana Pak Anton? Lebih ke persiapan buat Olimpiade dan
persiapan buat menuju universitas unggulan baik dalam maupun luar negeri. Oke, wah jadi mencetak juara-juara kompetisi nasional dan internasional ya anak-anak Iya, terbaik bangsa. benar Kak, kayak gitu. Nah, Pak Anton, ini kan kita tahu nih dunia pendidikan ini mengalami perubahan dan kebiasaan yang sangat berbeda, apalagi di masa pandemi ini. Semuanya serba online, e-learning, work from home gitu, dan juga dari dunia pendidikan ini, menurut Pak Anton sendiri bagaimana penyesuaian ini berlangsung di tempat Bapak? Jadi sebenarnya kami sudah merasakan itu waktu tahun 2014 ya, waktu saya bikin platform e-learning itu banyak sekali orang tua itu yang atau guru itu bilang mengapa sih anak kami atau murid kami belajar online gitu ya. Tapi kami tetap melakukan itu karena kami tahu bahwa Indonesia itu negara tadi yang saya sebutkan luas sekali dan saya sudah mengunjungi dari 34 provinsi dan saya bilang gimana nih caranya untuk menjangkau semua daerah. Dan Oke. akhirnya sekarang ini dengan adanya dengan adanya pandemik akhirnya baru terasa bahwa pembelajaran online itu memang sangat bermanfaat sekali. Jadi Gitu. sudah one step ahead ya, bahkan dari tahun 2014 sudah bergerak ke arah digital ya, karena memang Indonesia cocok sekali untuk menerapkan metode itu ya Pak ya. Iya, karena kita gimana menjangkau semua daerah memang beda dengan seperti Amerika atau China yang negaranya luas tapi negara daratan. Oke, dan kita ke negara kepulauan ya, that's why. Oke, saya lanjut ke Pak Patrick ya. Pak Patrick mungkin bisa diperkenalkan juga nih, bisnisnya bergerak di bidang apa dan bagaimana perubahannya selama pandemi? Terima kasih Mbak Egit. Oke. Danamat bergerak sebagai fintech peer-to-peer lending, sebuah online marketplace yang mempertemukan antara pendana dan peminjam. Jadi basically sama seperti platform marketplace yang lain yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Nah di platform ini kami mempertemukan antara yang mau minjem dana dan yang kelebihan dana. Nah, bagaimana kegiatan Danamart selama setahun ini is both challenging dan juga interesting. Kami bersyukur bahwa kita masih bisa membukukan pertumbuhan dibanding 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Memang di awal-awal juga memang sangat-sangat challenging ya, tapi memang seiring dengan waktu dengan ada beberapa penambahan terutama di mengkomposisi untuk inovasi-inovasi dalam melakukan pelayanan yang juga dengan berdasarkan kita melakukan empati kepada user kita sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka dan akhirnya kita juga menjadi sebagai suatu solution kepada user kami. Oke, peer-to-peer lending ini kan sebenarnya hal yang cukup booming ya belakangan ini ya. Ya, Dan ini 3 kali lipat permintaannya meningkat sepanjang tahun 2020. Betul. Betul ya, jadi, Memang dengan kondisi pandemi seperti ini memang membawa kita sekarang ini untuk digital transformation 5 tahun lebih cepat menurut saya ya. Jadi Oke. memang dengan adanya contactless delivery juga memang digital sangat diuntungkan. Jadi siap atau tidak siap memang digital menghampiri kita. Mungkin dengan pengantaran makanan, dengan tadi Dr. Anton juga belajar secara online. Ya. Jadi kita lebih cepat. Nah, kalau boleh tahu ini kan P2P lending ini kan banyak sebenarnya jenisnya dan tujuan pembiayaannya ini. Kalau dari Danamart sendiri ini lebih ke arah mana lendingnya? Kami fokus kepada pembiayaan UMKM dan pembiayaan untuk pendidikan. Jadi kami fokus di sektor produktif. Oke, produktif artinya ini kan nanti uang yang dipinjamkan akan digunakan untuk pendidikan atau usaha dan nanti akan memperbaiki taraf hidup si peminjam itu ya. Harapannya seperti Betul, itu ya. harapan seperti itu. Oke. Nah, selama ini kan banyak juga usaha atau pengusaha di bidang lain, bukan hanya P2P lending ini yang mungkin bahkan banyak yang gulung tikar. Nah, bagaimana kalau dari Bapak sendiri untuk menyikapi masalah pandemi ini dan juga secara general bisa survive bahkan berkembang tadi 3 kali lipat, ini kan sebuah pencapaian yang cukup sukses ya. Ya, coba. Memang untuk digital player saat ini sangat diuntungkan. Jadi terutama yang begitu juga dengan distribusi chain yang sebagai contoh FMCG. FMCG meskipun secara FMCG yang toko-toko modern itu misalnya mungkin yang di mall karena ada pembatasan prokes ya, tapi mungkin lebih turun ke skala-skala yang lebih bawah, mungkin lebih ke pasar modern, itu permintaan tetap naik. Nah, juga bagi UMKM yang go digital itu omsetnya juga lebih terakselerasi dengan ada kondisi seperti ini. Oke, kalau Pak John sendiri mungkin bisa sharing juga nih bisnisnya seperti apa sih di masa pandemi? Ada yang berubah nggak? Oke, terima kasih. Kalau saya kebetulan bergerak di bidang interior desain konsultan dan kontraktor, dan saya ada beberapa unit jasa lain dan makanan juga. Nah, terus terang di situasi pandemi ini kan
kalau kita lihat banyak orang-orang profesional yang terdampak, mungkin terkena PHK, juga para pelaku usaha yang terdampak, mungkin jadi stop berusaha. Nah, di sini saya terpanggil untuk memberikan, saya beberapa waktu lalu sempat menjalankan ada share di pelatihan bisnis, buka sebuah kantor pelatihan bisnis. Nah, di situ saya coba terpanggil untuk, yuk bagaimana saya bisa membantu teman-teman nih yang terdampak. Memberdayakan pebisnis Nah, lain ya. Ya, Oke, jadi menarik. mungkin saya di situasi saat ini, saya coba berikan pandangan solusi buat teman-teman, yaitu salah satunya SSG ya, konsep di pandemi ini yaitu survive, sustain, dan grow. Survive, sustain, dan grow. Nah, Oke. kalau kita bicara survive, itu kita bicara cara berpikir atau mindset, yaitu kita harus selalu positif, bahwa sebenarnya bisnis itu kalau kita mulai, kita awali dengan positif. Kan banyak juga yang memang gagal, tapi kenapa toh sampai hari ini masih banyak juga yang ingin melakukan bisnis. Nah, yang berikutnya, yang ke poin kedua adalah belief system, keyakinan kita. Nah, bahwa bisnis itu adalah berproses. Jadi di setiap krisis pasti ada peluang. Oh, Contohnya yes. di 98 banyak juga saudara-saudara kita yang memang bertumbuh. Nah, saat sekarang pun contohnya Dr. Anton ini bertumbuh pesat. Jadi saya percaya ketika sistem keyakinan kita terhadap bisnis itu bahwa ini baik, positif, nah itu akan bertumbuh. Kemudian kalau kita bicara tadi sustain, itu adalah aktivitas atau strategi-strategi yang dijalankan. Yang mungkin tadinya contohnya kita, kalau saya di offline itu kalau ada makanan saya yang saya jalankan, itu kita juga coba jalankan dengan sistem online. Di awal-awal saya rasa semua terdampak, tapi kesini-sini mungkin tetap bisa offline, tapi dengan pengurangan kapasitas, yang artinya juga pengurangan omset. Oke. Nah, makanya kita harus mencari strategi-strategi atau peluang-peluang baru untuk bisa berjalan dan bahkan bertumbuh. Nah, kalau dari sisi grow itu adalah hasil dari cara berpikir dan keyakinan kita ditambah aktivitas-aktivitas kita, akhirnya kita jadi bertumbuh. Oke, tadi ya formulanya SSG ini menarik banget, baru mulai udah keluar nih ilmu-ilmu coachingnya, udah bisa langsung dipraktekin ya. Nah, kalau kita balik lagi untuk topik masalah bisnis yang Bapak jalankan, ini kan desain interior ini sangat erat sekali dengan daya beli masyarakat terhadap properti. Nah, kita tahu setahun kemarin ini daya beli masyarakat menurun. Nah, untuk desain interior sendiri gimana? Masih ada marketnya nggak? Puji syukur saya ini di Bauhaus Living ini stabil dan relatif bertumbuh. Karena memang saya yakin semua pun di awal-awal waktu itu, kalau nggak salah April atau Maret itu kan memang semua orang merasakan kaget ya. Kaget loh kok begini ya gitu. Takut gitu. Tapi kesini akhirnya orang mau tidak mau kan tetap harus keluar mencari nafkah. Dan mereka pun harus akhirnya beraktivitas ya, yang tadinya memang menjalankan rencana membuka usaha, mereka pun harus berbuka akhirnya. Yang pada saat itu pemerintah melaksanakan lockdown, itu pun saya dan customer saya pun juga akhirnya tetap deadline-nya sesuai target. Nah, akhirnya kami tidak berhenti beroperasi, tetap beroperasi. Oke, jadi demand-nya masih ada atau justru meningkat? Kecenderungan meningkat karena kan dengan orang work from home, school from home, yang tadinya kita bisa dengan meja ala kadarnya, akhirnya kan lama-kelamaan orang merasa duduk begini capek juga seharian gitu kan. Akhirnya orang udah mulai ini dibikin lebih baik, lebih dingin, sinyal handphonenya mungkin kedap, ruangan kedap. Nah, seperti itu. Jadi timbullah permintaan-permintaan. Karena kita lebih banyak stay at home gitu, jadi kita lebih ada dorongan untuk menciptakan rumah yang lebih nyaman. Nah, disitulah bisnis desain interior ini bangkit ya justru di masa pandemi ini ya. Nah, tapi kan kalau misalkan kita sebagai klien dari desain interior consultant gitu kan, kita harus ketemu, datang langsung survei. Gimana penyesuaian di masa pandemi ini? Yang pasti yang pertama protokol kesehatan. Kita jaga jarak dan kapasitas tim kami yang hadir juga tidak bisa full tim, melainkan hanya sebagian ataupun pekerja-pekerja di lapangan. Juga menggunakan standar protokol kesehatan yang ketat, masker dan hand sanitizer. Nah, kemudian kalau lain-lain bisa diefisienkan dengan online. Toh juga kesini customer itu walaupun customer saya secara generasi sudah baby boomer umumnya, jadi mereka
akhirnya terbiasa menggunakan paling sederhana WhatsApp. WhatsApp ya. Iya. Oke, jadi sekarang banyak ya teknologi yang bisa memungkinkan kita untuk bertemu virtual begitu Iya, ya. Termasuk iya. juga sekarang desain udah bisa 3D, 4D, Iya. tinggal dikirim ya. Setuju. Iya, thanks to teknologi ya. Iya. Nah, kalau Pak Anton gimana kalau kita lihat sektor bisnis di bidang edukasi ini kan menarik karena memang bisnis dari Wardaya College sendiri memang sudah go online dari tahun 2014. Tapi pandemi ini ada suatu hal yang berbeda nggak atau inovasi apa aja yang dilakukan? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya ada 4 sektor ya. Kalau krisis itu datang, itu dampaknya nggak terlalu besar. Pertama itu sektor pangan, karena semua orang pasti butuh makan. Kedua itu adalah sektor kesehatan. Kesehatan itu pasti orang sakit pun pasti mesti berobat segera. Ketiga itu adalah sektor energi. Termasuk itu energi dalam hal ini seperti internet. Ya, karena semua orang sekarang ini zaman internet. Keempat itu adalah sektor pendidikan, karena pendidikan itu pasti semua orang tua itu pasti prioritas pendidikan anaknya walaupun dalam keadaan sulit apapun. Nah, ketika pandemik seperti ini, memang banyak sekali cara perubahan ya, cara belajar gitu ya. Tadi yang saya sebutkan dari belajar online, onsite jadi belajar online, itu dari biasanya orang terbiasa dengan face to face gitu ya. Sekarang ini akhirnya mereka bisa belajar online dan itu Wardaya College itu meningkat jadi 5 kali lipat. 5 kali lipat? Ya, Oke. 5 kali lipat audiensnya, pemakaiannya, usernya dari sebelum pandemik. Wah. Seperti itu dan bahkan kita sudah kedatangan investor juga dari luar seperti Wah, itu. jadi keren ya. Jadi justru masa pandemi ini menjadi momentum untuk terus bangkit ya. Iya. Nah, tapi dari pelajar secara daring atau online ini bagaimana plus minusnya yang Bapak rasakan? Tentu kalau misalnya itu kita harus melakukan inovasi seperti misalnya cara pembelajaran daring ini seperti gimana sih supaya mereka tidak monoton ya. Murid-murid itu tidak monoton, mereka bisa belajar dengan menarik. Nah itu tentu ada istilahnya pedagogi lah ya. Cara mengajar yang menarik, yang menyenangkan, yang asik gitu ya. Apalagi generasi milenial sekarang ini kan generasi yang mereka lebih banyak lihat ya visual seperti itu. Nah, dengan adanya YouTube, terus ada open source lainnya dari luar negeri itu akan sangat membantu sekali. Oke, Itu. jadi menarik sekali ya. Jadi narasumber-narasumber kita hari ini malah justru bangkit ya bisnis-bisnisnya di masa pandemi ini ya. Suatu hal yang bisa diapresiasi. Nah, gimana kalau Pak Patrick sendiri? Kalau kita ngomong soal adaptasi, penyesuaian masa pandemi ini, P2P lending kan memang basisnya online. Tapi apakah ada cara-cara lain sebelumnya yang harus bertatap muka? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak Jadi ada. Jadi pure kita online? pure online. Oke. Pure online. Nah, Jadi selama pandemi ini gimana? Ada adaptasi juga? kita ada menyesuaikan satu produk baru menyambung dengan inovasi ya. Jadi kita memberi satu layanan kepada lembaga pendidikan. Jadi di saat mereka pada semua belajar untuk daring, inilah menurut kami adalah momen yang tepat untuk kita memberikan masuk ke segmen lembaga pendidikan agar mereka bisa memperupgrade fasilitasnya mumpung siswanya semuanya daring. Nah, ini menjadi suatu solusi kepada lembaga pendidikan dan juga segmen yang baru dan kami melihat bahwa ini sebagai suatu solusi dan juga permintaannya membuat kami jadi bertumbuh karena memang menjadi sebagai momentum. Jadi justru sebagai momentum juga ya. Betul. Nah, ini lebih banyak porsinya yang menggunakan jasa P2P lending ini untuk pendidikan atau usaha sih selama pandemi ini, Pak? Oke, saat ini masih 70-30, 70 untuk di UMKM dan 30 untuk di sektor pendidikan. Oh gitu, justru banyak melahirkan pengusaha baru ya di masa pandemi ini ya? Gimana fenomenanya menarik juga? Ya, karena lebih proses yang lebih mudah dan juga lebih cepat dibanding lembaga keuangan konvensional lainnya. Fintech ini menjadi salah satu opsi terbaik untuk mereka mendapatkan pendanaan di Opsi terbaik masa ya? pandemi. Malah memang menurut pemerintah bahwa fintech juga disebut sebagai salah satu mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Oke, jadi ini juga membantu agar roda perekonomian negara nih berputar kembali ya. Nah, kalau misalkan Bapak lihat prospek ke depannya fintech P2P lending ini setelah pandemi kira-kira bagaimana nih forecast-nya seperti itu? Oke, setelah pandemi saya melihat in my humble opinion ya, mungkin memang fintech ini tetap akan menjadi suatu solusi untuk sebagai bridge antara yang kekurangan dan yang kelebihan, terutama dengan share demografi kita berbentuk kepulauan dan juga memang fintech ini saat ini memang kita juga masih in the
masih introduction phase, kita juga baru di 3 tahun terakhir, dan kami melihatnya Unni masih akan tetap menarik untuk sampai 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan pun Iya. prospeknya masih bagus Betul, ya. Apalagi iya. nanti kan Indonesia nih sedang mempersiapkan menuju revolusi industri 4.0. Nah, gimana kalau menurut Bapak? Oke, mungkin sebagai salah satu solusi di 4.0 ini memang adalah salah satu dengan masuk di masalah pembiayaan ya. Jadi untuk bisa pembiayaan yang lebih cepat dan juga lebih inklusi keuangan, jadi pendanaan untuk semua, dan termasuk juga dengan 60% masyarakat Indonesia itu masih belum punya rekening bank. Jadi Oke, hanya oke. baru 40% ya, terutama yang di perkotaan. Nah, inilah yang menjadi segmen untuk target market dari fintech itu sendiri. Jadi sekaligus meningkatkan literasi finansial ya masyarakat Indonesia Betul, ya. iya. Bahkan untuk rekening aja belum punya, ini dengan ada P2P lending bisa punya rekening, terus juga bisa memanfaatkan pinjaman dengan produktif tadi. Menarik sekali. Nah, kalau Pak John sendiri gimana nih prospek dari bisnis yang Bapak jalani setelah pandemi menurut Pak John gimana di desain interior atau mungkin dari punya hotel juga dan juga F&B? Oke, baik. Kalau dilihat ditambah dengan belakangan pemerintah pun sudah memberikan beberapa insentif-insentif atau kemudahan-kemudahan ya, atau fasilitas seperti di bidang properti. Kalau nggak salah sekarang pembelian transaksi di bawah 2M itu tidak terkena PPN. Itu kan sudah salah satu insentif yang diberikan untuk calon pembeli-pembeli ya. Termasuk dari developer juga ada, Iya. dari bank juga ada insentifnya ya. Nah sehingga mungkin saya yakin karena industrinya properti harusnya lebih masih ke depan masih prospeknya cukup baik. Apalagi betul nggak sih kemarin-kemarin tuh sempat ada beberapa pengusaha juga yang bilang kalau tahun 2020, 2021 ini adalah saat terbaik untuk membeli properti. Gimana menurut Bapak? Ya, terus terang itu ada benarnya. Karena kan di saat-saat sekarang pun banyak juga yang terdampak sehingga mereka mau tidak mau dengan sangat terpaksa mereka akhirnya menjual. Nah, di situasi sekarang kalau kita jual pun dengan kondisi harga normal pun mungkin agak sulit orang untuk bertransaksi. Sehingga kan si penjual pun harus memberikan penawaran-penawaran khusus. Nah, disitulah merupakan daya tarik tersendiri bagi para investor atau Oke. pelaku-pelaku bisnis di bidang properti. Jadi harga properti pun kemarin sempat terkoreksi sedikit Terdampak, ya. Jadi iya. ini bisa dapat ya best deal lah ya Iya, kalau kita beli kira-kira ke properti. situ. Dan juga mungkin dampaknya pasti ke usaha desain Iya. interior. Oke, Iya. menarik sekali. Kalau Pak Anton gimana? Prospek dari e-learning atau mungkin bimbingan belajar ataupun persiapan ujian nasional yang berbasis online ini ke depannya akan tetap booming, tetap bisa digunakan? Tentu, ini tentu akan salah satu yang tadi saya bilang sektor yang paling diminati sekarang ini ya. Karena low risk, pendidikan itu low risk, tapi semua orang pasti butuh pendidikan. Jadi kalau misalnya kita bikin terobosan-terobosan baru di pendidikan kita dan kita lihat bahwa kualitas SDM kita kan masih relatif rendah ya. Jadi ini adalah sektor yang kalau bisa kita masuk ke situ dan pemainnya istilahnya masih relatif sedikit juga kalau di pendidikan. Gitu Jadi ya? kompetitifnya itu juga kompetisi di playernya itu nggak terlalu banyak juga. Oke, apalagi masa pandemi ini semuanya serba online, ini saat yang baik ya untuk memulai usaha. Tapi untuk yang baru ingin memiliki niat atau mungkin bahkan baru memulai usaha di bidang pendidikan, ada tips-tips yang bisa di-share bagi para pemula supaya kita tetap bisa survive nih di masa pandemi? Karena pendidikan itu kan sebenarnya modalnya nggak terlalu besar ya. Jadi modalnya cuma pikiran, terus kertas sama pen gitu kan. Jadi sebenarnya modalnya bukan yang sampai kita mesti sewa tempat atau segala macam gitu ya. Sebenarnya itu bisa dimulai dari rumah atau dari tempat kita masing-masing, bahkan di mana aja gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini saya bikin terobosan misalnya seperti lomba kan biasanya mesti onsite gitu ya. Nah sekarang dengan adanya sistem online, akhirnya saya bisa menjangkau semua daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri juga, seperti Tapi itu. untuk persebaran internet se-Indonesia saat ini kan kita tahu kendalanya masih di situ. Infrastruktur yang disiapkan pemerintah memang belum menyosor ke daerah-daerah terpelosok. Ini menghadapi kendala dan tantangan ini gimana? Jadi kalau saya lihat pemerintah sendiri sebelum pandemik itu udah serius untuk menangani infrastruktur ya. Jadi waktu saya ke daerah Papua ya sebelum pandemi, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, sama sebelum pandemik sekitar 2 tahun yang lalu itu cukup
menurut saya signifikan sekali perubahannya. Bahkan mereka itu sudah bisa update status Facebook atau Instagram. Oke, jadi sekarang sudah lebih merata dan Pak Anton ini optimistis ya ke depannya internet akan lebih bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia dan bisnis di bidang edukasi ini memiliki prospek yang baik ya gitu. Ini bisa jadi sebuah penyemangat nih buat pebisnis ya Sobat Tangguh ya. Iya, apalagi kan kita mau menghadapi momentum bonus demografi. Iya. Nah, ini kualitas sumber daya manusia kita yang harus ditingkatkan untuk menghadapi momentum ini. Sayang sekali kalau kita punya usia produktif banyak tapi tidak disiapkan dengan baik, apalagi sekarang ini banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh mesin atau robot. Itu menarik sekali bonus demografi ini menjadi bisa dibilang privilege tapi juga tantangan kita nih dan edukasi adalah salah satu kunci utamanya. Baik, nah kalau dari Pak Patrick sendiri bagi para Sobat Tangguh nih yang kira-kira aku ingin usaha nih bisnis, masih memiliki niat atau mungkin sudah mulai tapi baru di tahap awal, ada tips-tips yang bisa di-share? Oke, terima kasih. Sobat Tangguh, jadi terus berinovasi. Jadi mungkin dari inovasi itu mungkin bagaimana kita bisa membantu prospek-prospek customer kita dengan semakin besar yang banyak kita bantu. Disitulah juga dengan semakin besar tantangan, tapi situ juga seperti yang Pak John bilang itu juga akan ada peluang. Kan ada peluang ya. Ya. Kalau lebih spesifiknya lagi untuk yang baru berbisnis di bidang P2P lending juga gimana? Ya. Oke. Masuk ke segmen-segmen yang memang yang problemnya masih sangat besar untuk dipecahkan, dan itu memang akan menjadi suatu once sudah bisa memecahkan itu kan peluangnya akan terbuka lebih besar lagi. Oke, ini juga sama-sama optimistis kita ya. Terakhir dari Pak John sendiri, tips bagi Sobat Tangguh yang ingin memulai usaha di bidang mungkin desain interior atau bisnis atau F&B, karena bisnisnya banyak nih Pak John ya. Gimana tipsnya? Baik, terima kasih. Kalau dari saya, kita lihat ya, kalau di situasi sekarang, pasar kita boleh mengecil, tapi brand kita tidak boleh mengecil. Nah, oleh sebab itu saya memiliki slogan, teruslah melangkah, siapa tahu sukses Anda tinggal satu langkah lagi. Nah, jadi teruslah bergerak, kita melangkah, dan melakukan strategi-strategi kita cobalah berinovasi, berkreasi, sehingga tidak terdampak oleh apapun. Ini kan faktor eksternal. Bisnis itu ada faktor eksternal, internal. Nah, kita sudah harus antisipasi hal-hal seperti itu. Maka dari itu, kalau kita melangkah melakukan inovasi seperti tadi yang Dr. Anton lakukan, belajar daring, itu salah satu yang terobosan yang luar biasa yang ke depan akan bertumbuh dengan pesat. Dari saya sih pesannya itu, teruslah melangkah, jangan putus asa, tetap semangat. Siapa tahu sukses Anda tinggal satu langkah lagi. Satu langkah lagi. Jadi one single step does matter gitu ya. Jadi jangan diam aja nih ya. Terima kasih, menarik sekali ya tadi tips dan juga sharing pengalamannya dari Pak Anton, Pak John dan juga Pak Patrick. Semoga nih dengan rajin yang melihat atau menonton Selasa Bersama HIPMI banyak pengusaha-pengusaha juga yang bisa survive atau bahkan berkembang seperti pengusaha-pengusaha yang sudah hadir di studio pada hari ini. Baik. Oke Sobat Tangguh, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Ingat juga pesan Ketua Satgas COVID-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tapi juga di akhirat. Dengan demikian saya akhiri talk show kita siang hari ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat siang dan salam tangguh. Salam tangguh. Salam tangguh. Ya. Thank you Bapak-bapak. Ya, Thank you. Terima kasih Kak Egit. Salam. Hari dengan tiga wajib iman, wajib